SWT. Karena hanya dengan izin dan kuasa Allah, sehingga pada kesempatan hari ini kita bersama-sama untuk dapat berkumpul dan bersimpul di tempat ini. Tentunya dalam rangka penyampaian visi dan prakarsa perubahan dari calon guru penggerak angkatan 10, yakni saya sendiri Iwan Dahlan SPY. Dalam kesempatan hari ini kita akan bersama-sama membahas terkait apa visi dan prakarsa perubahan yang akan kita sama-sama di sekolah kita. Adapun tujuan daripada visi dan prakarsa perubahan itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menggerakkan sekolah kita menjadi lebih cepat lagi dalam pembangunan sumber daya pendidikan ke depan. Adapun fasilitator saya adalah Bapak Muhammad Yazid MPD dan pengajar kami yang Anda dapat membersamai dalam kesempatan hari ini Ibu Mini Ibrahim SPY. Selanjutnya, apa yang kemudian menjadi pokok atau perkembangan hari ini adalah semua gambaran atas program kerja yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 2 Tapas Tenaga. Tetapi sebelum memulai segala bentuk maupun penjabaran dari visi misi, saya memiliki sebuah pertanyaan otomatis. Pertama, kita memiliki murid yang seperti apa? Selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah kalian percaya murid atau kita percaya murid itu seperti apa? Ada tiga. Di sekolah kita mengutamakan apa yang diutamakan, atau kalau jadi apa kalian apa yang ingin diutamakan sekolah untuk tadi kita. Yang ketiga, murid di sekolah kita sadar dulu bahwa dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, adik-adik kalian akan mengisinya dalam stick note. Nah, di stick note ini artinya silahkan ditulis dan setelah ini kita akan diskusikan bersama. Saya akan bagi dulu stick note. Bapak Ibu sekalian, adik-adik sudah selesai semua. Selanjutnya saya minta tolong untuk menempelnya di depan. Jadi yang ada perkatnya dalam stick note itu kita tempelkan di depan. Sekalian alhamdulillah apa yang sudah menjadi diskusi dari kita sudah dilakukan sama-sama di depan. Jadi di sini ada jawaban atas pertanyaan nanti sekaligus berisi harapan-harapan kita seperti apa pendidikan sekolah kita ke depannya. Nah, karenanya untuk membacakan ini semua mungkin kita akan merangkum dan akan dibacakan oleh perwakilan dari kita saja ya. Boleh ya Bapak saya adik-adik? Oke, bagi untuk membacakan untuk jawabannya. Berikan aku sudut masuk. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana, yaitu murid yang soleh-solehah, berkarakter dan berwawasan luas. Itu dari saya. Pertanyaan pemantik kedua, kita percaya bahwa murid adalah salah satu agen yang dapat menjadikan perubahan di masa yang akan datang. Itu dari Ibu Sartika. Pertanyaan pemantik yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pertama dua karakter yang baik dan yang kedua disiplin dari setiap peserta didik. Pertanyaan pemantik yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah itu sangat penting agar kita mengetahui yang kita tidak pahami dan yang tidak diketahui. Jadi terbaca sudah kemana arah pemikiran kita, kemana harapan kita bersama. Sebenarnya kita ada beberapa kata yang apabila saya simpulkan adalah bagaimana kita membentuk generasi muda yang berakhlak, berkarakter, berwawasan luas, dan juga dapat mengembangkan potensinya dengan baik. Jadi mudah-mudahan adik-adik sekalian dengan visi misi kita ke depan, dengan orientasi kita ke depan, kita dapat melaksanakan apa yang menjadi harapan kita bersama. Dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sebelumnya, diskusi-diskusi yang telah terjadi, maka kita itu akan mulai memutuskan terhadap visi-misi ataupun program kita ke depan. Visi sekolah kita saya bacakan, terciptanya insan yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, mandiri, cerdas, serta terampil dan berwawasan global. Nah, untuk mencapai visi tersebut kita memiliki 5 buah misi. Pertama, membentuk insan yang beriman dan rajin beribadah melalui pelaksanaan kegiatan bimbingan keagamaan. Nah, itu bisa terjaga dan dilihat dalam kegiatan kita, diantaranya adalah sholat duha berjamaah setiap hari Jumat, sholat Jumat bersama berjamaah setiap harinya, dan juga literasi baca tulis Al-Quran. Yang kedua, membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Ketiga, mewujudkan prestasi bidang akademik maupun non-akademik melalui pelaksanaan proses pembelajaran yang inovatif, interaktif, inspiratif, dan menyenangkan. Terakhir, menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif sebagai tempat pengembangan intelektual serta pengembangan budaya lokal dalam pendidikan global. Jadi sekali lagi dasar daripada pelaksanaan pembelajaran kita adalah lokal untuk global. Kita yang berada di desa, kita berada di daerah harus memiliki pemikiran luas. Jiwa boleh terkungkung di kampung, tapi otak harus mendunia. Itulah kira-kira gambaran dari apa yang kita lakukan bersama. Selanjutnya kita akan masuk dalam prakarsa perubahan ataupun gambaran atas visi misi saya dalam melaksanakan kegiatan pendidikan calon guru penggerak untuk selanjutnya program yang akan dilaksanakan ke depan. Apa yang sudah mulai saya laksanakan hari ini. Prakarsa perubahan yang saya ambil adalah mewujudkan generasi muda yang berliterasi melalui pembiasaan budaya mengabdi, membaca, bicara, dan berdiskusi. Jadi ini adalah merupakan salah satu perwujudan daripada suatu kegiatan di mana di dalamnya
masing-masing di 100 perlu dikembangkan. Yang kedua, murid telah memiliki budaya membaca tetapi belum dapat menyimpulkan dan menyampaikan hasil bacaannya dengan baik. Yang ketiga, sekolah telah memiliki sarana perpustakaan dengan beragam buku dan referensi yang memadai. Latar belakang yang keempat adalah tersedianya sudut baca di masing-masing kelas. Jadi di situ kita bisa simpulkan bahwa kita memiliki potensi karena bahkan di setiap kelas ada sudut baca yang nyaman. Jadi itulah latar belakang mengapa program ini perlu dan insya Allah dapat dijalankan dengan baik. Tujuan program. Nah, tujuan dan arah program ini ada beberapa. Yang pertama, menanamkan budaya membaca dan berliterasi pada diri murid. Kedua, mengembangkan potensi murid dalam menyampaikan gagasan hasil bacanya secara lisan. Yang ketiga, membiasakan diri murid dalam berdiskusi berdasarkan referensi yang memadai. Dan yang keempat, memberdayakan murid untuk menjadi agen perubahan. Nah, selanjutnya, capaian langkah-langkah dan hasil yang dibicarakan. Capaian langkah-langkah ini ada beberapa langkah. Di sini saya simpulkan dalam 3 langkah. Yang pertama, ayo bicara. Nah, kenapa ayo bicara? Di sini saya sudah sampaikan tadi bahwa murid-murid kita itu semua sudah pandai membaca. Tetapi untuk menyampaikannya itu terkadang sulit untuk dilakukan. Jadi intinya murid diberikan kesempatan untuk berbicara di depan teman sekelasnya. Materi yang akan dibicarakan adalah bebas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh murid-murid tersebut, selagi tidak bersifat sara, vulgar, berisi kata-kata kasar, atau yang bersifat negatif.